Halo Peps, tahu nggak sih generasi Z sekarang ini sering diperbincangkan oleh masyarakat sebagai citra negatif. Yang pertama menurut Kompasiana, generasi Z jadi generasi tercuek karena mereka lebih senang bersosialisasi di sosial media daripada di dunia nyata. Terlebih kalau lagi kumpul-kumpul bersama teman yang dipegangnya ya smartphone-nya. Pokoknya jangan sampai dia ketinggalan satu notif pun dari teman-temannya di sosial media. Padahal di depannya ada teman yang bisa diajak sharing dan main bareng. Lalu dari liputan 6. Generasi Z mitosnya mengutamakan diri sendiri. Mereka apatis dan tidak peduli pada komunitas. Kemudian, generasi Z juga dianggap sangat kompleks dan ekstrim. Mereka pun diasumsikan sangat tergantung pada media sosial. Gen Z atau generasi Z adalah seluruh generasi yang lahir mulai tahun 1996 hingga 2012. Artinya, Gen Z adalah generasi setelah milenial. Jadi, pada tahun 2022 ini, anak-anak yang berusia 9-26 tahun termasuk ke dalam Gen Z. Kenapa dinamakan Gen Z? Karena generasi sebelumnya adalah Gen X dan Y, maka generasi yang lahir setelahnya disebut generasi Z, sesuai dengan abjad gitu. Nah, Gen Z ini punya adik namanya generasi Alpha. Jadi, setelah huruf Z, balik lagi ke abjad A. Iya teman-teman. Biasanya generasi ini cenderung menyukai interaksi sosial yang dilakukan melalui jejaring sosial seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, atau yang paling populer yaitu TikTok. Selain itu, generasi ini juga dikenal sebagai generasi yang lebih toleran kepada budaya sekitar, juga lebih terbiasa dengan macam-macam aktivitas yang dilakukan dalam satu waktu, seperti mendengar musik sambil membaca. Namun, alih-alih memperbincangkan sisi positifnya, tidak sedikit orang-orang juga mengaitkan generasi ini sebagai stigma negatif, seperti terlalu fokus kepada gawai hingga kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Misal, saat sedang menunggu transportasi umum, kita kadang lebih memilih terlihat sibuk dengan gawai yang kita punya ketimbang berinteraksi dengan lingkungan. Generasi Z sering dicap sebagai generasi yang manja. Dengan penggunaan gawai yang kian canggih bisa mempermudahkan seseorang untuk melakukan apa saja. Dampak citra negatif yang melekat pada generasi Z muncul sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang salah. Seperti yang pertama, anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya, seperti belajar dan olahraga. Yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Yang ketiga, adanya pelanggaran hak cipta. Yang keempat, kejahatan di internet. Yang kelima, penyebaran virus komputer. Dan yang terakhir, pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan. Jadi solusinya yaitu gunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah dikenal. Cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi penggunaan telepon seluler. Perbanyak membaca buku-buku yang bersifat edukatif dan bersifat keimanan, serta aplikasi komputer yang bersifat mendidik. Dan perlunya pengaturan waktu untuk berada di depan komputer atau televisi.